Mia menoleh ke arah Leo dengan mata berbinar. Dia yakin Leo pasti akan membelanya. Anissa menatap Leo dengan tatapan kesal. Dia merasa Leo akan memarahinya. Memarahinya di depan Mia. Dan jika benar Leo melakukan hal itu, maka sungguh Leo sudah merendahkan harga dirinya sebagai istri. Anissa, good job. Leo mengacungkan jempolnya. Dia terkekeh, merasa lucu dengan perkataan istrinya itu. Binar bahagia di mata Mia langsung menghilang, dan berganti raut kesal. Dia mengembuskan nafas kasar, lalu menoleh ke arah luar jendela mobil. Lagian, siapa yang mau merebutmu darinya, gerutunya kesal. Sementara itu, raut kesal di wajah Anissa perlahan memudar. Pipinya mulai merah merona, dia tersenyum lebar. Mas Leo so sweet banget sih. I love you. Dengan tangan yang membentuk hati. Love you too. Leo melakukan hal yang sama. Mia sampai terkejut melihat reaksi keduanya, terutama Leo. Bisa-bisanya, Leo melakukan hal itu. Setahunya, Leo itu pria tenang, meski santai. Tidak lebay seperti ini, ya meski kadang suka bermanja-manja jika sedang berduaan. Mia menoleh ke arah mereka bergantian dengan raut masam. Mas Leo kok jadi aneh kayak gini? Ini pasti karena kamu ketularan, sambil melirik Anissa. Iya, ketularan cinta, sahutnya santai. Mendengar perkataan Mia, Anissa hanya meliriknya dengan senyuman malas. Leo pun kembali melanjutkan perjalanan. Mood Anissa yang buruk, kini berubah membaik. Dengan riangnya, dia mengobrol dengan Risa, karena Rafa malah tertidur. Tidak lama kemudian, mereka sampai di time zone. Mobil memasuki area parkir. Mereka semua turun. Biar Rafa aku yang gendong, ujar Mia sambil merentangkan kedua tangannya. Saat ini, Rafa sedang berada di gendongan Anissa. Dengan enggan, Anissa menyerahkannya. Rafa menoleh ke arah Anissa, lalu menatap Mia. Dia pun mau digendong Mia, meski dengan raut sedikit enggan. Tak apa sayang, Mama Mia juga sayang kamu kok, ujar Anissa, sambil mengelus lembut kepala Rafa. Mia tersenyum lebar, sambil menggendong anak itu. Lalu mengecup pipinya. Leo menatap Anissa lekat, semakin kagum kepada istrinya itu. Lalu mereka masuk ke lokasi time zone. Sebuah gedung tinggi, dengan banyaknya aneka permainan untuk anak-anak. Ada roller coaster, boomcar, permainan memancing, dan masih banyak lagi lainnya. Risa menarik tangan Anissa. Mah main itu, pekiknya riang, mengajak naik roller coaster. Karena Rafa masih kecil, maka Anissa dan Risa main berdua. Sementara, Mia, Rafa dan Leo main di tempat memancing anak. Rafa tampak senang, dia begitu antusias melakukan permainan memancing. Sesekali, Mia melirik ke arah Leo yang fokus membantu Rafa memancing. Andai aku tak meninggalkan kamu, kita pasti masih bersama, bahagia merawat Rafa, ujar Mia dengan senyuman tipis dan nada sedih. Jangan suka berandai-andai, sahut Leo, tanpa mau menoleh ke arah Mia. Sebenarnya, dia merasa kesal kepada Mia. Karena, mantan istrinya itu seolah berharap semuanya membaik. Mia terkekeh, judes banget, ucapnya pelan. Leo tak menyahuti. Aku rasa kamu masih ada hati sama aku, lirih Mia. Leo mendengus. Tentu ada, ucapnya terjeda. Binar bahagia tampak dari raut wajah Mia yang sedikit pucat. Aku yakin itu, jadi bisakah kita? Rasa itu tentu ada, tapi bukan cinta. Karena cintaku untuk kamu yang kecil itu sama sekali tak tersisa. Aku menganggapmu teman, atau bahkan kurang dari itu, potong Leo. Mia mengembuskan napas kesal. Jadi jangan berharap lebih, apalagi untuk kembali. Lanjut Leo. Tentu, sahut Mia. Mana berani aku begitu, aku cukup tahu diri. Dan setelahnya tak ada lagi obrolan di antara mereka. Mereka
hanya fokus pada Rafa saja. Sementara itu, Anissa merasa gelisah. Meski bibirnya tersenyum dan tertawa lebar, tak dipungkiri sudut hati terdalamnya sedang berteriak heboh. Takut, Mia menggoda suaminya. Bukankah dia menganggap Mia kakak? Kenapa juga harus cemburu dan takut? Percaya sama Mas Leo, Anissa. Tak mungkin dia begitu. Dia sudah berubah. Anissa menasehati dirinya sendiri dalam hati. Dan setelah dirasa cukup bermainnya, mereka kembali berkumpul. Mas Leo, Anissa memanggilnya dengan senyuman lebar, yang hanya sedetik saja. Karena dia melihat Mia yang tiba-tiba saja melingkarkan tangannya di lengan Leo. Sementara, Leo menggendong Rafa. Dan parahnya, Leo membiarkan begitu saja. Bahkan, mereka tampak berbicara sebentar. Anissa mencengkram kuat pergelangan tangan Risa, dia tidak sadar kalau dirinya menyakiti Risa. Mama sakit, ujarnya, meringis. Aduh maaf ya sayang, sambil mengelus lembut pergelangan tangan Risa, penuh rasa bersalah. Mama nggak sengaja nyakitin kamu, ucapnya lembut. Kenapa Mama Mia gandeng papa? Risa tidak tahu, kalau mamanya sedang gelisah. Itu, mungkin Mama Mia sedang sakit kepala, jadi butuh pegangan, jawab Anissa, memberikan alasan positif. Oh begitu ya, Risa manggut-manggut. Padahal, Anissa sedang menekan kuat rasa cemburu, dengan cara memasukkan pikiran positif ke dalam pikirannya. Nisa, sapa Leo saat sampai di hadapannya. Mia segera melepaskan gandengan tangannya di lengan Leo. Tadi Mia sakit kepala, jadi ucap Leo yang terjeda oleh perkataan Anissa. Gak masalah, aku paham kok, potong cepat Anissa, tapi Leo bisa melihat raut muram dari sorot mata istrinya. Bibir memang bisa berbohong, tapi sinar di mata sulit untuk berbohong. Mahlapel, rengek Rafa, sambil merentangkan tangan ke arah Anissa. Anissa tersenyum, ayo kita makan, segera mengambil Rafa dari gendongan Leo. Risa, ayo, lanjutnya, lalu mengayunkan kaki, meninggalkan Leo dan Mia. Leo sadar akan sesuatu, istrinya sedang merajuk. Dia marah, dia cemburu. Leo mendesah kasar. Mia kembali merangkul lengannya, kali ini Leo menepisnya kesal. Hentikan Mia, kamu sepertinya sudah baikan. Dengan dingin, Leo berkata, lalu melangkahkan kakinya cepat, mengejar istrinya. Mia menatap kepergian mereka dengan tatapan nanar, matanya berkaca-kaca. Dia mendesah pelan, kedua tangannya saling meremas dengan bibir yang dikulum ke dalam. Lalu memejamkan mata sejenak, sebelum akhirnya dia mengikuti langkah kaki Leo. Anissa memilih masuk ke dalam mobil duluan, di jok belakang bersama kedua anaknya. Apa aku salah ya dengan keputusanku? Gumamnya, tapi sesal tak ada gunanya. Tidak lama kemudian Leo datang, aku ke toilet dulu sebentar ya, ucapnya kepada Anissa. Lalu beralih kepada kedua anaknya, papa ke toilet sebentar ya, kalian jangan nakal, ucap Leo, yang diangguki oleh kedua anaknya secara serempak. Beberapa saat setelah Leo pergi, Mia datang. Dia langsung duduk di jok depan. Kak Mia aku ingin bicara, ujar Anissa dengan nada sedikit dingin. Katakan saja, sahut Mia dengan sedikit malas. Jangan di depan anak-anak, ucap Anissa. Kenapa? Apa kamu mau melabrakku? Mia tersenyum mengejek. Anissa terkejut mendengar jawaban Mia. Sepertinya perkataan Leo ada benarnya, dia tak mengenal dan tak tahu Mia dengan baik. Sayang, Mama mau bicara sama Mama Mia dulu sebentar ya, pamit Anissa kepada kedua anaknya. Jangan, Rafa merengek, dia memeluk Anissa erat. Sebentar kok, Kak Risa jaga adiknya dulu ya. Dengan lembut, Anissa memberi pengertian. Akhirnya, Rafa mau setelah dibujuk. Anissa keluar dari mobil diikuti Mia. Mereka berbicara di belakang mobil, suasana area parkir kebetulan sedang sepi.
Hanya mobil yang berderetlah yang tampak menyesatkan tempat itu. Mia dan Anissa berdiri sambil berhadapan, dengan tatapan mereka yang bertemu. Sementara, Risa dan Rafa asik mengobrol di dalam mobil, sesekali mereka tertawa. Kembali kepada Anissa dan Mia. "Kak Mia, aku tahu tadi sengaja menempelkan bibir di leher suamiku kan?" ucap Anissa penuh penekanan. Mia tersenyum mencibir. "Aku juga tahu, kakak pura-pura tidak enak badan supaya bisa dekat-dekat dengan suamiku," lanjut Anissa, masih penuh penekanan. "Haha, kamu ceritanya cemburu. Keterlaluan. Bukankah kamu sudah menganggapku kakak?" Mia geleng-geleng kepala dengan mata berkaca-kaca. "Sudahlah, tak perlu akting," ketus Anissa. "Aku tidak sedang akting. Aku memang sakit kepala, badanku juga sangat lemas." "Aku sakit Anissa," jawab Mia penuh penekanan, bahkan dia memijat pangkal hidungnya. Anissa tak menghiraukannya, dia yakin Mia cuma akting. "Aku tak mau tahu apa kamu sedang akting atau tidak. Tapi, aku tak akan membiarkan kamu menghancurkan rumah tanggaku." Anissa mendorong bahu Mia, pelan. "Au," pekik Mia. Anissa terkejut, dia merasa tidak mendorongnya dengan kuat. Dia merasa mendorongnya pelan, atau sekedar menyentuh saja. Hanya menempelkan kedua telapak tangannya di bahu Mia, itu saja, tidak lebih. "Mia," suara Leo terdengar memekik tiba-tiba, bersamaan dengan jatuhnya Mia ke lantai. Leo baru kembali dari toilet. Anissa hanya membulatkan mulut dan mata dengan rasa terkejutnya. Dia yakin, Mia akting untuk mendapat perhatian Leo. Dengan langkah cepat, Leo menghampiri dan mengguncang tubuh Mia. Dia pingsan. Leo menoleh ke arah Anissa yang berdiri mematung dengan kaku. "Apa-apaan kamu, Nis? Kenapa mendorongnya?" Lalu membopong Mia memasukkannya ke dalam mobil. Leo mengklakson mobilnya, untuk menyadarkan Anissa yang masih tak bergeming dari tempatnya. Lalu mengeluarkan kepalanya sedikit dari jendela mobil. "Cepat, kita harus ke rumah sakit," dengan setengah memekik. Anissa tersadar, dia mengerjapkan mata dan segera melangkah masuk ke dalam mobil. Duduk di jok belakang bersama dengan Mia yang tak sadarkan diri. Tadi, Leo meminta Risa dan Rafa pindah ke depan, sebelum memasukkan Mia ke jok belakang. Di sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Anissa begitu cemas dan panik. Air matanya berderai, tak menyangka ada kejadian seperti ini. Dia yakin tak mendorongnya kuat-kuat. Lebih bisa dikatakan, hanya menyentuh kedua bahu Mia saja. "Aku tak mendorongnya," lirih dengan suara tercekat di leher, Anissa berkata. "Aku tak akan menuduh, kalau tak melihatnya secara langsung." Nada suara Leo terdengar begitu dingin, membuat Anissa semakin sedih. "Kalau kamu masih bisa cemburu, maka untuk apa mendekatkannya dengan Rafa dan aku? Ini salahmu, apalagi sampai mengangkatnya kakak. Kalau sesuatu yang buruk terjadi padanya, maka..." Leo mengembuskan napas kasar, memilih tak melanjutkan perkataannya. Anissa gemetar, kedua tangannya saling meremat kuat, buliran bening saling berkejaran, berhamburan meminta keluar dari pelupuk matanya. Dan pecahlah tangisnya, dia terisak. "Aku tak bermaksud menyakitinya, aku yakin tak mendorongnya sekuat itu. Aku hanya menyentuhnya saja," bela Anissa. Dia merasa tak bersalah. Dia tak mau mengakui sesuatu yang sama sekali tak ia lakukan. "Untuk apa?" Leo mendengkus pelan, tapi tak mengeluarkan kata-kata lagi. "Mah," terdengar suara Risa dan Rafa bersamaan. Anissa menoleh ke arah jok depan, di mana mereka duduk. Kedua anak itu membalikkan badan, sedang menatapnya dengan sedih. Mungkin, tak tega melihatnya menangis. Anissa menyeka air matanya yang luruh, lalu tersenyum ceria kepada mereka. Berusaha menyembunyikan kesedihannya, meski sulit. "Mama baik-baik saja," ucap Anissa. Sesaat kemudian, terdengar suara Mia bergumam. Dia sadar dari pingsannya. "Mas Leo sakit," ucapnya pelan dengan nada lirih. Tangannya memegangi perut. Leo jadi tak fokus nyetir. "Apa yang sakit?" tanya Anissa pelan, sambil memerhatikan Mia. "Perutku,"
lirih Mia. Dan Anissa terkejut, mukanya berubah pias. Dia melihat cairan merah merembes dari bagian bawah Mia, yang membasahi kakinya yang hanya memakai dress selutut itu. "Mas, Kak Mia pendarahan," ucap Anissa dengan bibir bergetar. Dia panik, dan jadi merasakan ketakutan luar biasa. Dia jadi menyalahkan dirinya sendiri, meski tak merasa mendorong Mia sebenarnya. Leo mempercepat laju mobilnya, ingin cepat sampai ke rumah sakit terdekat. "Sakit, beberapa kali," Mia mendesis sambil memegangi perutnya. Anissa berusaha memberikan semangat, dan terus mengucapkan kata maaf. Dia hanya berdoa, agar Mia dan bayinya selamat. Hingga, akhirnya mereka sampai di rumah sakit. Tim UGD segera memberikan pertolongan pertama. "Biar aku yang mengurus Mia, kamu pulanglah dulu, bawa anak-anak. Mereka tak akan dibolehkan masuk ke rumah sakit," ujar Leo, sambil mengusap puncak kepala Anissa. Lalu bergegas mengikuti para perawat yang membawa Mia. Anissa membenarkan perkataan Leo, anak kecil memang tak boleh masuk ke rumah sakit. Kecuali kalau mereka pasien, tentu saja. Bergegas, Anissa pulang membawa kedua anaknya. Sementara itu, Leo terus menjaga Mia, mengurus segala administrasinya, dan menungguinya sampai dipindahkan ke ruangan perawatan intensif. Keluarga Nyonya Mia, panggilan untuk Leo. Leo segera menuju ke ruangan dokter. Dokter menjelaskan apa yang terjadi kepada Mia, setelah dilakukan beberapa pengecekan di laboratorium. Leo terkejut luar biasa, karena dia menemukan sebuah kenyataan yang membuatnya merasa bersalah kepada Anissa, juga kasihan kepada Mia. Leo duduk lunglai di kursi tunggu rumah sakit, sambil meremas rambutnya dengan kasar. "Maaf," ucapnya lirih penuh rasa bersalah. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray.